Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Damai Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab penanya selanjutnya dari Ibu Dewi. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari pengajian Majelis Taklim Al-Muslimun. Pak Ustadz, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah ikut bersama pamannya Abu Thalib berdagang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini? Ya mungkin saya pribadi juga pedagang ya Pak Ustadz. Biar semangat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai dari Kiai Khalil dulu. Silakan Kiai. Tentang dagang, jadi apa yang bisa kita dapat nilai-nilai dari perdagangan Rasulullah pada masa muda bersama pamannya? Iya, pertama kita merasa punya pegangan. Jadi kita punya pegangan itu penting. Ibu bapak kalau dalam keadaan floating mas, kita nggak jelas kanan apa kirinya. Coba kalau mau nyebrang aja ragu-ragu. Ibu bapak keluar dari rumah nggak jelas tujuannya kemana. Itu pasti kita seperti tidak punya apa-apa. Yang lebih bahaya lagi kalau ibu bapak merasa tidak berharga apa-apa. Nah dengan kita punya teladan, kemudian membanggakan Nabi Muhammad. Lah saya umatnya Nabi Muhammad loh. Nah saya ini jelas yang diikuti loh. Nah saya punya keyakinan bisa saya pertahankan loh. Ibu bapak sekalian kalau tidak punya teladan, tidak ada yang diimani, kemudian mau ngapain hidup ini? Itu akan hampa bapak ibu sekalian. Tapi dengan tujuan yang jelas, yang diikuti orang yang membanggakan. Coba sekarang gini saja, dalam keluarga ada yang berprestasi, itu kan bangga. Nggak usah jauh-jauh tuh ibu-ibu kalau ngelihat satu RT lalu lomba di RT-nya itu menang. Atau lagi lomba, ikut mendukung. Nah membanggakan Nabi Muhammad itu dalam rangka pertama ya tentunya kita ada yang jadi panutan. Yang kedua, ya memang harus terjadi dalam hati kita. Kalau nggak terjadi itu berarti kita nggak ada iman. Maka sama dengan orang, iman itu apa? Paling tingginya iman, cinta. Jadi salatul mangkun nafi wajadah halawatal iman. Tiga ini baru kita dapat nikmatnya iman. Ayyakun Allah wa rasulah habu ilaih mimman siwahuma. Kalau kita bisa cinta Allah dan Rasul melebihi segalanya. Makanya dulu itu Nabi Ibrahim rela ketika diperintah untuk menyembelih anaknya karena khawatir lebih cinta anak daripada Tuhannya, daripada Allah. Begitu juga ketika Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad itu, ketika mengatakan saya punya anak 10, satu saya korbankan untuk Allah. Dibawa dia ke depan Ka'bah, mau disembelih, dilarang oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang Quraisy pada saat itu. Apa gantinya? Adalah menyembelih kurban 100 unta. Berapa juta itu uang kita sekarang? Kalau per unta adalah 15 juta. Berapa miliar? Jadi mengorbankan, jangan sampai kita lebih cinta kepada selainnya. Jadi kalau membangga-banggakan adalah mengasah cinta kita. Bersolawat, ngasah. Lalu kita bangga mengasah cinta kita. Dan cinta itulah yang nanti akan kita rasakan nikmatnya beriman. Nah kita ke Kiai Ramli, barangkali bisa melengkapi berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi tentang dagang. Pada saat itu Rasulullah bahkan dikisahkan ketika barang-barang yang dipegang Rasulullah dipastikan laku dan berkah. Lantas kita makhluk akhir zaman. Ada ungkapan yang semestinya tidak perlu kita ikuti, boro-boro kita yang halal, yang haram aja susah. Nah ini dalam konteks perdagangan ini Kiai. Nah ketika Rasulullah SAW berdagang, baik ketika ikut pamannya Abu Thalib dalam perjalanan ke Syam, maupun ketika menjadi pekerja Ibu Khadijah, seorang saudagar kaya, dan bersama budak yang diperbantukan kepada beliau yaitu Maisarah. Maisarah itu budak laki-laki ya, kalau di negeri kita Maisarah biasanya perempuan. Jadi Maisarah Rasulullah bukan berteman dengan cewek, karena Maisarah itu budak laki-laki. Lalu hasilnya berkah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW di dalam berdagang benar-benar menerapkan amanah. Amanah di dalam berdagang. Nah karena di dalam berdagang ini amanah benar-benar diterapkan, maka hasilnya adalah berkah. Ini berkahnya amanah memang. Orang yang amanah maka berkah. Orang yang bekerja sama dengan orang lain asalkan amanah diberkahi oleh Allah. Kalau salah satunya berkhianat berkahnya hilang. Biasanya seperti itu. Ya di negeri kita ini mungkin keberkahan-keberkahan ini banyak hilang ya. Mungkin karena banyak yang tidak amanah ini. Tidak amanah ya, makanya kita ini perlu
bersama orang-orang yang amanah itu. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Terima kasih Kiai Khalil, Kiai Romli yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nasihat dan pengetahuan yang kita dapatkan kali ini tentu saja akan menambah kecintaan kita kepada manusia pilihan Nabi Muhammad SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 9 Oktober masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kami akan menghadirkan Kiai Haji Syumarno Syafi'i dan Ustadz Abdul Muta'ali. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquq alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.